Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 SMP, mari kita belajar bersama yaitu mengenai bab 6 sistem peredaran darah manusia, materi IPA semester 1 ya. Untuk pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas atau yang akan kita kaji yaitu alat peredaran darah. Yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah ya. Sekaligus peredaran darahnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama jantung ya. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri di atas diafragma ya. Kemudian fungsinya sebagai alat pemompa darah, yaitu alat pemompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja secara otomatis, jadi di luar kesadaran tanpa kita perintah dia akan bekerja sendiri ya, yaitu bekerjanya dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Struktur jantung yaitu dilapisi oleh selaput yang diberi nama perikardium. Dan perikardium ini ada dua, perikardium parietal dan perikardium visceral. Nah ini berupa parietal dan visceral ini ada yang ini ya. Parietal ini yang jelas mengandung cairan ya. Kemudian ini biasa disebutnya perikardium ya, di atas sudah ada. Kemudian dinding jantung terdiri 3 lapisan yaitu epikardium, miokardium, dan endokardium. Jantung terbagi menjadi 4 ruang ya, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Dan antara ruang itu terdapat katup yang membatasi setiap ruang. Fungsi jantung yaitu ini ya. Tadi kan dibagi menjadi 4 ruang ya. Untuk serambi kiri itu fungsinya menampung darah dari paru-paru dan mengalirkannya ke bilik kiri. Bilik kiri memompa darah ke seluruh ke sistem peredaran darah ya, terutama peredaran darah besar melalui aorta karena memang darah bersih itu ada di kiri ya. Kemudian bilik kanan itu memompa darah ke sistem peredaran darah ya, ke paru-paru. Karena yang dibawa bilik kanan adalah darah kotor, darah yang mengandung CO2. Kemudian serambi kanan menampung darah dari seluruh tubuh dan mengalirkannya ke bilik kanan ya. Kemudian katup atau biasa disebut valvuva ya, valvula jantung. Ini ada katup tricuspidalis yaitu terletak antara serambi kanan dan bilik kanan ya. Yang jelas kan harus bisa membedakan kanan kiri dulu ya. Kemudian katup semilunaris yaitu antara bilik kanan dengan arteri pulmonalis. Dan ada juga katup bicuspidalis yaitu antara serambi kiri dengan bilik kiri. Serambi kiri dengan bilik kiri. Dan katup semilunaris aorta yaitu antara bilik kiri dan aorta septum atau sekat. Dinding antara bilik kiri dan kanan serta serambi kiri dan serambi kanan ya. Ini nomor 1. Nomor 2 sesuai urutan ini ya, tapi ada nomor 5. Kemudian kita bahas selanjutnya yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah itu yang pertama adalah pembuluh nadi atau arteri, yaitu semua pembuluh darah yang arahnya meninggalkan jantung. Nah, dari strukturnya itu dari dalam keluar meliputi seperti ini ya. Nomor 1 ini endotelium, 2 membran basal, 3 jaringan elastis, 4 jaringan otot polos ya. Kemudian ada 5 ada jaringan elastis. Ini nomor 5 jaringan elastis.
Dan nomor 6 jaringan konektif atau penghubung, sesuai yang ada di gambar ini. Kemudian dinding otot pembuluh nadi lebih tebal dan bersifat kok langsung ini ya. Bentar. Oh memang ya. Dinding otot pembuluh nadi lebih elastis. Tadi kan kita masih bahas pembuluh nadi atau arteri ya. Darah yang keluar dari jantung itu melalui dua pembuluh nadi, yaitu pembuluh nadi atau arteri pulmonalis yang membawa darah kaya karbon dioksida atau CO2 ke paru-paru karena akan dikeluarkan ya. Kemudian yang B adalah aorta, membawa darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, pembuluh balik atau vena adalah pembuluh darah yang membawa darah kembali ke jantung. Struktur dari dalam keluarnya sebagai berikut. Nomor 1 katup, 2 endotelium, 3 membran basal, 4 jaringan otot polos ya. Di otot polos. Dan yang kelima adalah jaringan konektif. Dinding otot lebih tipis tetapi diameter lebih tebal dan tidak elastis. Ini ya, arteri maksudnya. Di sepanjang pembuluh terdapat banyak katup yang menyebabkan darah mengalir ke satu arah. Secara garis besar dibagi atas dua, yaitu vena pulmonalis. Pokoknya pulmo ini menuju ke paru-paru, pasti yang di bawah itu. Kalau yang usus vena itu kebalikannya yang dengan vena biasa. Vena biasa kan yang mengangkut darah yang mengandung CO2, tetapi kalau di sini vena pulmonalis ini kebalikannya, tidak CO2 tapi oksigen, karena dia ini ya membawa darah kaya oksigen kembali ke serambi kiri jantung. Kemudian vena cava yaitu membawa darah kaya CO2 dari tubuh menuju serambi kanan jantung dan terdiri atas vena cava superior dan vena cava inferior. Yang ketiga atau C yaitu pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Hanya selapis sel menghubungkan arteriol dan venula. Di pembuluh ini terdapat pertukaran CO2 dan O2. Ya, kita lanjutkan. Kemudian untuk strukturnya yaitu ini ya. Ada lumen atau rongga, kemudian ada endotelium. Dan gambarnya seperti ini. Nomor 1 ini lumen, yang kedua endotelium. Nah, untuk perbedaannya sendiri antara arteri vena ya, dinding pembuluhnya kalau arteri itu tebal, kalau vena tipis, letaknya jauh di permukaan tubuh. Tapi kalau vena dekat permukaan tubuh, sehingga untuk mencari nadi itu agak susah juga ya. Katup 1 dekat jantung, kalau ini banyak. Ketika terluka darah memancar keluar, darah hanya merembes ya kalau vena. Aliran darahnya keluar jantung ya. Karena berasal dari pompaan jantung, makanya aliran darahnya itu cepat ya. Kemudian untuk vena itu kembali ke jantung, denyutnya terasa itu kalau arteri sangat terasa karena berasal dari pompaan jantung, sedangkan vena tidak terasa. Kemudian darahnya kaya akan oksigen, ini kecuali tadi ya, kecuali arteri pulmonalis itu mengandung CO2 karena arteri. Kemudian vena itu yang ini ya, memang darahnya kaya akan CO2, kecuali vena pulmonalis itu mengandung O2. Sistem peredaran darah sendiri ya, kita masuk ke sistem peredaran darah. Berdasarkan ada tidaknya pembuluh darah itu dibagi dua, yaitu peredaran darah tertutup, berarti dia tidak punya pembuluh darah, dan peredaran darah terbuka. Terbalik ya.
sistem peredaran darah tertutup, dia mempunyai pembuluh darah karena darahnya mengalir melalui pembuluh. Kalau sistem peredaran darah terbuka, dia tidak mempunyai pembuluh darah ya. Kemudian berdasarkan frekuensi darah yang melewati jantung, itu ada peredaran darah ganda dan peredaran darah tunggal. Dan manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup. Artinya apa? Darah mengalir di dalam pembuluh darah. Manusia memiliki sistem peredaran darah ganda. Artinya apa? Darah yang mengalir di dalam tubuh harus melewati jantung sebanyak 2 kali. Dan peredaran darah sendiri itu dibagi 2, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, sekilas bagannya adalah sebagai berikut ya. Darah yang mengandung oksigen dibawa oleh ini ya, arteri pulmonalis, kemudian dibawa ke jantung ya. Kemudian ya, ini ada skemanya, bisa dipelajari sendiri, intinya sama ya. Peredaran darah besar itu Jaseja, peredaran darah kecil itu Japaja, dan prosesnya ini terjadi secara terus menerus siklus ya. Kalau enggak kan memang kita bisa mati kalau tidak jantung kita tidak berdetak ya. Seperti ini bagannya. Kita cari yang lebih sederhana, yang lebih simpel saja. Dan ini ya, proses ini diulangi terus menerus dengan frekuensi 75 kali per menit. Ini kalau orang normal ya. Kemudian peredaran darah besar adalah peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali ke jantung lagi ya. Ini ya, ini kan jantung atau tepatnya bilik kiri, karena memang darah besar itu ada di bilik kiri, darah yang bersih maksud kami. Kemudian aorta dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian ini dengan vena cava anterior atau posterior, darah kembali ke serambi kanan. Sehingga kalau kita singkat itu jantung seluruh tubuh, jantung Jaseja. Dan ini peredaran darah kecil, merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Contohnya dari bilik kanan, kan darah kotor ya, kanan itu kan kotor. Kemudian arteri pulmonalis berarti arteri yang menuju ke paru-paru, ini kandungannya sudah CO2. Kemudian masuk ke paru-paru, nah vena pulmonalis ya, ini juga lawannya. Kalau ini tadi mengandung arteri harusnya mengandung oksigen, tapi di sini CO2, ini juga kebalikannya. Yang ini harusnya CO2 tetapi dia malah membawa O2 dari paru-paru kembali ke serambi kiri. Dan nah ini bisa kita singkat jantung, paru-paru, jantung atau Japaja. Nah, mengenai alat peredaran darah untuk bab 6 ini saya cukupkan sekian ya. Nanti kita sambung ke penyakit atau kelainan sistem peredaran darah ya. Tunggu saja next video di depan ya. Mohon maaf jika saya dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.